Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Bayu Pradana. Pemirsa, pemerintah Indonesia melakukan ekstradisi terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane ke negara asalnya yaitu Filipina. Mary Jane, wawancara sebentar dong. Dan seperti inilah pemirsa suasana di bandara sewaktu Mary Jane terpidana mati kasus narkoba ini tiba. Di mana Mary Jane ini merasa lega usai keputusan Presiden Indonesia Prabowo Subianto ini akhirnya memulangkannya, melakukan ekstradisi ke Filipina. Ya, aku mau ke gereja. Terus apa yang Ibu? Aku sayang Ibu. Ada Ibu. Mary mau oleh-oleh nggak, Mary? Mary mau oleh-oleh nggak? Mary, sedikit. Oleh-olehnya apa aja, Mary? Oleh-olehnya? Baju untuk anak. Ada si Bori, ada Rajut. Tadi sempat video call sama anak ya? Iya. Nah itu gimana tadi? Setelah perasaan setelah Bahagia banget, sudah excited banget ketemu mereka. Hati ya. Kasih jarak, Pak. Dua. tadi dua-duanya ikut. Ya. Laki-laki dua-duanya. Ya, laki dua-duanya. Mary, apa yang nanti pertama kali akan dilakukan sama anak-anak pas udah nyampe di Filipina? Langsung aku peluk cium sama. Oke. Dadah, terima kasih. Terima kasih Mary, dadah dulu Mary. Mary dadah dulu. Sama. Dan tadi kita sudah dengarkan bagaimana Mary Jane melakukan wawancara, memberikan statementnya kepada awak media, di mana Mary Jane mengatakan bahwa dirinya sangat senang bahwa dirinya akan kembali ke negara asalnya yaitu Filipina. Ada beberapa hal yang akan dilakukan Mary Jane ketika ia akan tiba di negara asalnya di Filipina, yaitu diantaranya yaitu dirinya akan mengunjungi gereja untuk beribadah, dan tentunya Mary Jane juga akan langsung bertemu dengan kedua putranya yang memang sudah lama sekali tidak bertemu sejak kasusnya bergulir sejak 2010. Dan juga Mary Jane ini sempat melakukan video call sebelum dirinya akan dipulangkan ke Filipina. Dirinya merasa terharu dan juga sekaligus merasa senang, dan nantinya dirinya akan memeluk dan mencium kedua putranya ketika tiba di Filipina. Dan pemirsa, Mary Jane tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Mary Jane langsung menuju ke ruangan khusus untuk beristirahat sekaligus menjalani tes kesehatan sebelum diberangkatkan ke Filipina. Bener aja kemari wartawan Filipina. Hebat. Belum mulai kok Mas, gue pikir di depan sono kosongan, bukan main di mari. Dan pemirsa, rencananya nanti Mary Jane akan bertolak ke Filipina dengan menggunakan pesawat pada pukul 00 dini hari nanti. Dan kita akan saksikan bersama-sama nantinya pemirsa bagaimana keberangkatan Mary Jane ke negara asalnya yaitu Filipina. Soekarno-Hatta keberangkatan. Konferensi. Aman ya? Siap. Kami akan mencoba menjelaskan kepada Anda untuk kita melihat kembali terkait kasus Mary Jane atau dengan nama lengkap Mary Jane Veloso yang merupakan warga negara Filipina ini yang tersandung kasus narkoba dan terkena putusan hukuman mati di Indonesia. Di mana pemirsa kita akan mulai dari tahun 2010 di mana Mary Jane Veloso atau Mary Jane ini ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Di mana Mary Jane kedapatan membawa narkoba itu sebanyak 2,6 kg dengan jenis heroin yang berada di kopernya. Dan Mary Jane ini divonis hukuman mati. Dan memang ada beberapa upaya hukum yang coba ditempuh oleh Mary Jane beserta dengan tim kuasa hukumnya di tahun-tahun berikutnya. Oh beneran dari bahasa Filipina. Pertanyaannya dari setahun. Kota Filipina ya? Paling aneh. Ada berapa? Jelang pemulangannya ke Filipina, terpidana mati kasus narkoba Mary Jane mengungkapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Pemulangan Mary Jane sekaligus memberikan wewenang penuh kepada negara Filipina untuk keberlanjutan hukuman Mary Jane. Mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Akhirnya doa-doa Mary sudah dijawab hari ini, di mana nanti saya akan kembali ke negara saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya. Saya ingin berterima kasih pertama kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Menteri Koordinator Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, dan pasti untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya berada di Indonesia hampir 15 tahun, dari tidak bisa berbahasa sampai bisa berbahasa, bahkan bisa Jawa. Sami-sami. Saya bahagia, sangat bahagia hari ini. Tapi jujur ada sedihnya juga, karena Indonesia sudah menjadi keluarga kedua saya. Saya mohon untuk semua doain Mary ya, supaya Mary mendapatkan yang terbaik. Ya, pokoknya aku kuat, harus. Iya. Dan aku mengucapkan terima kasih untuk Indonesia, dan pasti aku cinta Indonesia. 2024, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Bapak Menko, Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan pemerintah Filipina yang diwakili oleh Wakil Menteri Urusan Hukum dan Gugus Penghubung Mr. Raul T. menandatangani persetujuan terkait dengan pemindahan narapidana atas nama Mary Jane. Kedua belah pihak menegaskan komitmen dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara dan yuridis masing-masing selama pelaksanaan pengaturan praktis ini, serta sesuai dengan instrumen yang mengikat secara internasional yang relevan, di mana Indonesia dan Filipina menjadi pihak. Tidak satupun dari ketentuan dalam peraturan praktis ini yang ditafsirkan sebagai tindakan yang merugikan kedaulatan hukum Indonesia. Kedua pihak menegaskan komitmen masing-masing negara untuk menghormati sistem hukum Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada putusan akhir pengadilan Indonesia yang berlaku dalam kasus Mary Jane. Pelaksanaan hukuman Mary Jane yang berkelanjutan di Filipina akan diatur oleh hukum dan prosedur Filipina, termasuk kewenangan untuk memberikan gerasi, remisi, amnesti, dan sebagainya. Setelah pemindahannya ke Filipina, Mary Jane akan dimasukkan
pada daftar tangkal untuk masuk wilayah ke Indonesia sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Filipina akan memberikan akses informasi kepada Indonesia mengenai kelanjutan pelaksanaan hukum Mary Jane setelah pemindahannya ke Filipina. Ya pemirsa, tadi suasana haru dan juga sekaligus senang tadi juga terlihat dari Mary Jane ketika berterima kasih kepada pemerintah Indonesia dan juga rakyat Indonesia setelah 15 tahun menjalani hukuman penjara. Dan rencananya nanti pada pukul 00 dini hari nanti, tanggal 18 Desember, nantinya Mary Jane akan bertolak ke Filipina, negara asalnya. Dan kami akan mengajak Anda untuk mengetahui suasana terkini jelang pemberangkatan Mary Jane. Dan kita sudah bergabung dengan rekan Hamzah Hasibuan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, selamat malam Hamzah. Jam berapa pastinya nanti Mary Jane akan diterbangkan ke Filipina? Ya, selamat malam Bayu dan juga pemirsa. Terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso, rencananya akan dipulangkan ke negara asalnya Filipina pada Rabu dini hari nanti sekitar pukul 00:05 waktu Indonesia Barat. Mary Jane rencananya akan diberangkatkan ke Filipina menggunakan penerbangan Cebu Pacific Airlines pada Rabu 18 Desember 2024. Kami juga sudah memastikan tadi dengan melihat jadwal penerbangan Cebu Airlines ini yang berangkat ke Manila pada pukul 00:05 waktu Indonesia Barat. Keberangkatan Mary Jane ini tadi diawali dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A yang berada di Pondok Bambu, Jakarta Timur, yang berangkat sekitar pukul 19:17 waktu Indonesia Barat. Mobil berjenis Elf tadi berangkat mengantarkan Mary Jane ke Soekarno-Hatta untuk melakukan press conference di salah satu ruangan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mary Jane sampai di Bandara Suta sekitar pukul 20.45, kemudian melakukan konferensi pers pada pukul 21:10 waktu Indonesia Barat di salah satu ruangan di Terminal 2F Bandara Suta. Selain konferensi pers, di situ juga dihadiri oleh Deputi Imigrasi Pemasyarakatan Inyoman Gede Surya Mataram dan perwakilan dari Filipina yaitu Wakil Menteri Imigrasi Filipina Eduardo Jose, di mana kedua perwakilan dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Filipina ini melakukan penandatanganan terkait penyerahan terpidana mati Mary Jane, karena nantinya di Filipina Mary Jane ini akan melanjutkan hukumannya. Untuk masa ataupun panjang hukuman Mary Jane di negara asalnya ini, pemerintah Filipina diberikan kewenangan penuh oleh pemerintah Indonesia untuk menentukan panjangnya masa tahanan Mary Jane di Filipina. Tadi saat konferensi pers juga kami memantau bahwa Mary Jane terlihat sangat bahagia, namun juga sedikit sedih, katanya harus meninggalkan negara Indonesia karena sudah hampir 15 tahun Mary Jane ditahan di penjara Indonesia karena kasus pada tahun 2010 lalu dia kedapatan membawa narkoba seberat 2,6 kg berjenis heroin. Mary Jane juga menyebut membawa beberapa kenang-kenangan dari orang-orang maupun teman-teman yang memberikan hadiah kepadanya untuk dibawa kembali ke negara asalnya di Filipina. Sementara itu, Bayu. Ya, Hamzah, kalau kita lihat memang kan tadi Anda juga menyebutkan ada perwakilan dari pemerintah Indonesia maupun juga dari Filipina. Tadi kalau kata Anda ada Wakil Menteri Imigrasi Filipina yang juga sudah hadir, di mana keduanya ini melakukan penandatanganan terkait ekstradisi Mary Jane. Lalu Hamzah, apakah ada pihak lain yang nantinya akan turut mendampingi Mary Jane untuk pulang ke Filipina? Ya Bayu, menurut pantauan kami di lapangan yang juga mengikuti perjalanan Mary Jane dari LPP Pondok Bambu di Jakarta Timur tadi, ada beberapa pihak yang mendampingi keberangkatan Mary Jane ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yaitu ada beberapa pihak dari Kejaksaan Agung dan juga beberapa organisasi yang sebelumnya sudah membantu Mary Jane dalam menjalani hukum di Indonesia sejak 2015 lalu. Selain itu, selain penandatanganan yang terjadi pada konferensi pers tadi pada pukul 9, kedua belah pihak dari pemerintah Indonesia maupun Filipina, pemerintah Filipina khususnya memberikan ucapan terima kasih dan terima kasih kehormatan seperti itu kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan juga Menteri Koordinasi Hukum HAM
Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Mary Jane juga sempat memberikan statement terkait dirinya merasa berterima kasih karena sebelumnya Mary Jane ini merupakan terpidana mati yang disebut akan dieksekusi pada 29 April 2015 lalu. Namun akibat permintaan dari pemerintah Filipina yang dimana meminta Mary Jane untuk dipulangkan ke Filipina untuk menjadi saksi penting dalam salah satu kasus sindikat perdagangan manusia di Filipina, Mary Jane ini diberangkatkan oleh pemerintah Indonesia untuk kembali ke negara asal. Itu baik. Ini artinya dari pihak keluarga maupun kerabat ataupun mungkin siapa yang ada dari Filipina itu tidak ada yang datang ke Indonesia untuk menjemput? Ya, menurut pantauan kami, Bayu, tadi saat melakukan konferensi pers, Mary Jane ini dijemput oleh pemerintah dari perwakilan dari Filipina. Kami juga masih belum bisa memastikan terkait apakah keluarganya langsung hadir atau nantinya akan menjemput di Manila, Filipina secara langsung. Sementara itu, Bayu. Ya, Hamzah, lalu bagaimana dengan keamanan di sana untuk pemulangan Mary Jane ini? Ya, Bayu, setelah tadi tidak lama setelah konferensi pers, Mary Jane ini langsung diamankan dan langsung dibawa ke ruang boarding karena tadi sekitar pukul 10 lewat konferensi pers ini telah selesai, di mana Mary Jane ini harus segera bersiap-siap masuk ke ruangan untuk boarding dan melakukan pengecekan administrasi seperti itu untuk bisa segera langsung berangkat karena penerbangan Cebu Airlines ini akan dilakukan pada pukul 00:05 waktu Indonesia Barat, di mana sesaat lagi akan segera berangkat. Bayu. Baik, Hamzah, kami akan terus memantau nanti bagaimana Mary Jane akan bertolak ke Filipina. Terima kasih banyak atas laporan Anda sementara, Hamzah, dan kemungkinan kami akan kembali ke Bandara Soekarno-Hatta untuk terus memantau, mengabarkan pemirsa kami terkait pemulangan Mary Jane ke Filipina. Terima kasih, Hamzah, selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, rangkaian informasi terkait Mary Jane masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di Breaking News. Bahagia banget. Oke ya. Oke, terima kasih Tung Hamad ya. Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso, dipindah dari Lapas Perempuan 2B Yogyakarta Wonosari Gunung Kidul DIY ke Jakarta pada Minggu malam 15 Desember 2024. Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjen Pas menempuh perjalanan darat menuju Jakarta agar bisa segera menyelesaikan laporan pelengkap dokumen pemindahan Mary Jane ke Filipina. Itu pemindahan warga negara Filipina atas nama Mary Jane dari wilayah Yogyakarta ke Lapas Perempuan kelas 2 Jakarta. Untuk travel dokumen, tiket sudah disiapkan semua oleh kedutaan, tinggal mungkin besok malam sekitar jam 00.30 yang bersangkutan akan kita pulang. Sementara itu, Menko Hukum-HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan tanggung jawab hukum Mary Jane sudah diserahkan kepada pemerintah Filipina. Insya Allah dalam sehari 2 hari ini sudah dipulangkan istilahnya itu sudah dipindahkan ke Manila. Jadi tinggal dari Jakarta ke Manilanya aja, dan mulai dari kemarin beberapa staf dari Kementerian Kehakiman Filipina, kepolisiannya juga sudah datang ke sini dan mereka mempersiapkan perjalanannya. Insya Allah akan terlaksana dengan baik. Mungkin kalau tidak besok ya lusa akan dilaksanakan. Ini sudah jelas semua ya. Saya kira ini sudah berulang-ulang dijelaskan bahwa ini adalah transfer of prisoners dan sudah ditandatangani persetujuannya antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina. Sebagaimana juga telah ditandatangani perjanjian istilahnya itu transfernya itu technical arrangements sudah ditandatangani baik dengan Australia maupun dengan pihak Filipina, dan sekarang tinggal pelaksanaan. Selain Mary Jane yang akan dipindah ke Filipina, pemerintah Presiden Prabowo baru memindahkan 5 terpidana kasus narkoba jaringan Bali 9 kembali ke negara asalnya, Australia, pekan lalu. Pemindahan para narapidana ini dilakukan atas dasar diskresi Presiden Prabowo Subianto.
Pemirsa, Mary Jane menjalani masa tahanan yang cukup panjang dalam kasus narkotika yang menjeratnya. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mendapatkan keringanan atas hukumannya, namun tetap tidak berhasil. Berikut perjalanan kasus Mary Jane. Pada 25 April 2010, Mary Jane ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Daerah Istimewa Yogyakarta. 11 Oktober 2010, Mary Jane divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman. 31 Mei 2011, putusan kasasi Mahkamah Agung tetap pada hukuman mati untuk Mary Jane. 21 Desember 2014, permintaan gerasi Mary Jane ditolak oleh Presiden Joko Widodo. 25 Maret 2015, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali Mary Jane. 24 April 2015, Mary Jane dipindah ke Lapas Nusa Kambangan untuk dieksekusi mati. 29 April 2015, Mary Jane dipindahkan kembali ke Lapas Perempuan di Yogyakarta. Pada 20 November 2024, Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan menyepakati permohonan pemindahan narapidana dari Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Sebelum dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Mary Jane akan dipulangkan ke negara asalnya di Filipina. Keluar ya. Dengan wajah sumringah, Mary Jane Veloso keluar dari Lapas Perempuan kelas 2A, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Selasa malam. Dengan dikawal petugas, Mary Jane menyapa wartawan. Mary Jane lalu memasuki kendaraan khusus yang telah disiapkan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelumnya pemerintah memutuskan memulangkan sejumlah terpidana mati warga negara asing atas dasar kemanusiaan dan hubungan baik kedua negara. Ya pemirsa, kita akan melihat kembali momen-momen saat Mary Jane tiba di Bandara Soekarno-Hatta untuk dipulangkan ke negara asalnya di Filipina. Dan yang Anda lihat pemirsa adalah momen ketika Mary Jane, terpidana kasus narkoba yang sempat divonis hukuman mati di Indonesia, tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Anda bisa melihat bagaimana Mary Jane sangat bahagia sehingga memeluk kerabat-kerabatnya yang ada di Indonesia. Mary Jane tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 20.45. Ke gereja. Ya, aku mau ke gereja. Terus apa yang Ibu. Aku sayang ibu. Ada ibu. Mary bawa oleh-oleh nggak, Mary? Mary bawa oleh-oleh nggak? Mary, gimana? Sedikit. Oleh-olehnya apa aja, Mary? Oleh-olehnya? Baju untuk anak. Ada Sibori, ada Rajut. Tadi sempat video call sama anak ya? Iya. Nah itu gimana tadi? Setelah perasaan setelah Bahagia banget, sudah excited banget ketemu mereka. Hati ya. Kasih jarak, Pak. Dua. Tadi dua-duanya ikut. Ya. Laki-laki dua-duanya. Ya, laki dua-duanya? Mary, apa yang nanti pertama kali akan dilakukan sama anak-anak pas udah nyampe di Filipina? langsung aku peluk cium sama. Oke. Dadah, terima kasih. Terima kasih Mary, dadah dulu Mary. Mary dadah dulu sama. Dan ini adalah momen ketika Mary Jane sempat melakukan video call kepada keluarganya di Filipina untuk mengabarkan bahwa dirinya akan segera pulang ke negaranya di Filipina. Dirinya melakukan video call kepada kerabat dan keluarganya, dan terlihat Mary Jane ini memang sangat terharu sekaligus senang ketika akan dipulangkan ke negaranya. Sementara itu tadi Mary Jane juga mengatakan bahwa dirinya ketika sampai di Filipina nantinya akan langsung beribadah ke gereja
Kerinduan Mary Jane kepada anak-anaknya usai menjalani hukuman selama 15 tahun lamanya di Indonesia, ini juga akan dilampiaskannya dengan memeluk dan mencium anaknya saat tiba di Filipina. Mary Jane juga mengatakan nantinya akan membawakan sejumlah buah tangan untuk keluarganya, di mana dirinya ini sudah menganggap Indonesia sebagai rumah keduanya. Selama 15 tahun menjalani masa hukuman, Mary Jane yang tidak bisa berbahasa Indonesia kini fasih berbahasa Indonesia, bahkan berbahasa Jawa. Bener aja kemari wartawan Filipina. Belum mulai kok masuk, itu di depan sono kosongan, bukan main di mari. Dan pemirsa, kasus Mary Jane ini sudah bergulir sejak tahun 2010. Jika dihitung, 15 tahun Mary Jane sudah menjalani masa hukuman. Kita akan mencoba mengulas kembali kasus Mary Jane yang bergulir sejak tahun 2010, yang mana Mary Jane ini ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Daerah Istimewa Yogyakarta, usai kedapatan membawa 2,6 kg heroin di kopernya. Atas kasusnya, Mary Jane saat itu divonis hukuman mati. Pada 23 Juni 2010, serangkaian penyelidikan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ini dilakukan, serta berkas diserahkan ke Kejari mulai dari persidangan di Pengadilan Negeri sejak 30 Juni 2010. Berikutnya 11 Oktober 2010, putusan pidana mati dan Mary Jane dinyatakan melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Jelang pemulangannya ke Filipina, terpidana mati kasus narkoba Mary Jane mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Pemulangan Mary Jane sekaligus memberikan wewenang penuh kepada negara Filipina untuk keberlanjutan hukuman Mary Jane. Mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Akhirnya doa-doa Mary sudah dijawab hari ini, di mana nanti saya akan kembali ke negara saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya. Saya ingin berterima kasih pertama kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Menteri Koordinator Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, dan pasti untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya berada di Indonesia hampir 15 tahun, dari tidak bisa berbahasa sampai bisa berbahasa, bahkan bisa Jawa. Apalagi? Sami-sami. Saya bahagia, sangat bahagia hari ini. Tapi jujur ada sedihnya juga, karena Indonesia sudah menjadi keluarga kedua saya. Saya mohon untuk semua doain Mary ya, supaya Mary mendapatkan yang terbaik. Ya. Pokoknya aku kuat. Harus. Iya. Dan aku mengucapkan terima kasih untuk
Indonesia, dan pasti Aku cinta Indonesia. Dan memang selain senang juga Mary Jane merasa terharu dikarenakan memang selain Filipina ini diberikan hak penuh atas keberlanjutan hukuman Mary Jane di sana, apakah nantinya Filipina akan melanjutkan hukuman dari Indonesia ataukah justru membebaskan Mary Jane dan lain-lain, juga keberlanjutan kasus Mary Jane ini tentunya Mary Jane akan dilarang untuk masuk kembali ke Indonesia, di mana ini juga terlihat kesedihan Mary Jane karena Mary Jane merasa Indonesia ini sudah seperti rumah keduanya setelah 15 tahun menjalani hukuman. Dan menurut jadwal ada 00:05 nantinya Mary Jane akan bertolak ke Filipina. Namun kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah di Breaking News.